Majelis Taklim Khadijah Dieng dan kepada seluruh sahabat dari Ahmad Bergerak Penyelenggara yang Allah rahmati dan Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua, sehingga pada siang menjelang sore hari ini Allah masih memberi kesempatan ibu-ibu untuk mudah melangkahkan kakinya ke majelis ilmu meski dalam keadaan hujan dan dingin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Al-Qur'anul Karim. Ya, ini adalah Al-Quran, firman-Nya Allah, perkataan Allah yang semuanya petunjuk hidup ada di sini. Jadi syafaat itu didapat hanya dari Rasulullah SAW beserta Al-Quran. Terus kalau tidak gandulan sama Rasulullah sama Al-Quran, kita mau dapat pertolongan dari mana? Sementara Allah hanya menitipkan di dua itu, ya, menitipkan di Al-Quran, juga menitipkan di Rasulullah SAW. Kalau kita memang sebagai umat Rasulullah SAW, sudahkah kita mengenal beliau? Kalau memang kita mencintai beliau, sudahkah kita faham kehidupan beliau? Kalau kita memang menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kekasih kita, apakah kita sudah tahu bagaimana sepak terjang beliau di dunia dakwah? Semuanya harus dipahami, semuanya harus mengenal Rasulullah itu siapa, Nabi kita itu siapa, karena beliaulah yang akan memberi syafaat kita kelak di yaumul kiamat, yaumul akhir, yaumul hisab. Ya. Kita timbangannya berat dari sebelah kiri, kemudian Rasulullah datang. Wahai umatku, sini baris. Umatnya Rasulullah baris. Kita memang tidak mengenal beliau, tapi kata beliau, kata Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik umat itu adalah setelah umatku yang tidak mengenal aku. Mereka mencintaiku tapi tidak kenal dengan aku. Mereka dekat denganku, bersolawat padaku, tapi mereka tidak kenal aku. Itulah sebaik-baik umat Rasulullah adalah zaman kita sekarang. Tidak mengenal beliau, tapi kita percaya sama beliau. Tidak mengenal beliau, tapi kita cinta sama beliau. Maka salah satu kecintaan kita kepada beliau adalah kita bersolawat. Barangkali ada teman-teman yang belum bersolawat dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita niatkan untuk bersolawat, karena ini sudah Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat 56. Mari kita bersama baca bersama di surat Al-Ahzab surah ke-33. Surah ke-33 ayat 56. Yuk, sang muslim sudah mendapatnya, silakan dibaca.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Ayo artinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, kalau kita termasuk pengen menjadi orang-orang yang beriman, karena di sini Allah perintahkan kepada hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman gimana ambu? Ya nggak usah bersolawat. Karena perintah ini adalah perintah kepada ya ayyuhalladzina aman, kepada orang-orang beriman. Marilah kita bersolawat supaya untuk menghangatkan suasana di sore yang mendung hujan dan dingin ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pilihan beliau, menjadi pilihan beliau untuk mendapatkan syafaat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi nggak semuanya umat Rasulullah dapat syafaat kalau tidak pernah bersalawat. Maka salawatlah setiap hari minimal 100 kali. Allah, bayangin, Allah yang menciptakan Rasulullah SAW, Allah yang menciptakan Muhammad, para malaikatnya semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Saking agung-agungnya beliau, saking luar biasanya beliau, yang dari sekian nabi, 25 rasul dan nabi yang disalawatin hanya Rasulullah SAW. Dan kita adalah sebaik-baik umatnya Rasulullah SAW. Maka kita harus bangga. Apa yang harus dilakukan ketika menjadi umat Rasulullah SAW? Ya. Yang harus kita lakukan adalah menjadi pilihan Allah. Karena Rasul sudah memilih kita menjadi pilihan Rasul, sekarang kita pun sibuk untuk mencari pilihan Allah. Maka yang kita pikirkan selalu adalah ingat kematian. Kalau ingat kematianmu, seolah-olah kita mati itu besok atau lusa. Maka yang harus kita lakukan totalitas, ibadahnya luar biasa. Kalau seandainya kita mau di pengumuman, ya besok ambu, ya ada pengumuman dari malaikat, besok ambu meninggal mati. Kira-kira yang dipersiapkan ambu apa, Bu? Yang sholat tepat waktu yang pasti, ya. Karena takut dihisab. Yang pertama kali dihisab di alam kubur adalah sholat. Ketika baik sholatnya, maka lolos untuk pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam. Ya, lolos untuk pertanyaan berikutnya. Kalau tidak baik sholatnya, jangan harap ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
Gak bakalan ada pertanyaan berikutnya. Ya. Karena yang pertama kali dihisab sholat, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Memperbaiki sholatnya dari apa? Dari mulai takbiratul ihram. Diperbaiki mana yang benar takbiratul ihram, mana yang baik. Kemudian bacaan Al-Qur'annya. Karena di dalam sholat itu semuanya bacaan Al-Qur'an, maka wajib belajar membaca Al-Qur'an. Bukan kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita nggak dosa. Iya betul. Kata Allah, kalau tidak tahu nggak dosa. Tapi ibu akan mendapatkan dosa besar karena tidak mau belajar. Ibu kalau tidak tahu tidak dapat dosa, nggak masalah. Tapi Allah akan minta pertanggungjawaban dari hal lain. Dari hal ibu kenapa tidak mau belajar. Gitu. Memang tidak ada dosa. Tidak apa-apa tidak tahu isi Al-Quran, yang halal yang haram ibu belum tahu semua, enggak dosa. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban dari sisi lain. Maka mari kita bersama-sama, karena majelis ilmu ini adalah majelis tempat kita berbenah diri, majelis tempat untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki kehidupan, memperbaiki diri, perbaiki diri dulu kita. Jangan sampai kita menuduh orang lain si A si B nggak baik, sementara kita pun belum berbenah. Sibukkan diri ini dengan perbaikan diri. Dari mulai bangun tidur, gimana ya bangunnya Rasulullah itu. Kita ngebayangin Rasulullah itu gimana sih kalau bangun tidur. Ya, supaya apa yang kita lakukan semuanya berpahala. Kalau ibu tidak diniatkan karena contoh Rasulullah, kira-kira ibu dapat pahala nggak? Ya sedekah aja, bangun tidur aja, tidak ada niat. Padahal kata Allah, inna amalu bi niat. Seluruh amal itu tergantung niat. Nah kalau ibu nggak punya niat, ya Allah eman-eman, betapa banyak yang sudah sia-sia kan niatnya nggak kena, nggak kukuh. Niat itu ngapain ini? Karena seluruh amal perbuatan tergantung niat. Ibu mau sholat diniatin karena Allah. Jangan sampai niatnya keliru. Oh, penuh mertuanya lah yang Arab tahajud. Ada nggak bu yang gitu? Ada. Mertuanya takut, ya, lilir pipis jam telu, biasanya mau pipis tok, ini malah kemudian sholat. Sholatnya karena siapa? Karena ada mertua. Banyak yang seperti ini. Aku mau puasa. Ya, supaya teman-teman tahu bahwa aku ini sedang puasa, bahwa aku dikatakan alim. Ya, banyak yang banyak. Karena orang munafik itu lebih banyak daripada orang kafir. Ya. Dan orang munafik itu inisialnya Islam. Ya. Tapi ketika dikasih amanah mereka berbohong, tidak amanah. Ya, berkhianat. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, semuanya ditunaikan. Maka kata Allah, ya, ada terbagi 3 golongan neraka itu. Ya. Terbagi 3 di golongan neraka itu. Ada untuk orang Islam, orang kafir, dan orang munafik. Orang munafik itu paling bawah di neraka jahanam. Kerakin rokok itu dihuni oleh para penghuni munafik. Ya. Karena di dalam Al-Quran orang munafik itu luar biasa. Allah benci sekali sama orang munafik. Pura-pura Islam, pura-pura sholat, pura-pura puasa. Jika ke masjid dia akan datang paling depan di depan, paling sok. Tapi kalau tidak ada orang, mereka enggan untuk ke masjid. Maka bisa dilihat siapa orang munafik itu. Ya, lihat dari sedikit saja hal. Sholat isya, sholat subuhnya di mana? Kalau orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh pasti malas untuk ke masjid. Kenapa malas ke masjid bu? Sholat isya dan subuh. Kenapa orang munafik itu malas? Itu sudah bawaan dari sononya.
Kalau isya sama subuh malas orang munafik sholat. Kenapa? Karena subuh dan isya jarang ada orang. Ya. Karena orang munafik itu khusus yang pengen dilihat sama orang, dinilai sama orang. Orang yang dermawan pun sama, ya. Dikeluarin di medsos segala macam bahwa aku sudah bersedekah 5 miliar. Ini amal dunia. Kecuali niatnya untuk menggugah teman-teman yang lain untuk berdonasi, tidak masalah. Tapi kalau niatnya udah melenceng sedikit, maka hati ini benar-benar dijaga. Sholat itu untuk apa? Tidak hanya melaksanakan sholat Allahu Akbar, bukan hanya gerakan, tetapi sholat itu harus diaplikasikan dalam kehidupan, harus diamalkan dalam kehidupan. Kalau memang ibu sudah mendirikan sholat, maka sholatnya itu bisa menjaga lisan, sholatnya itu bisa menjaga gerakan kita, sholatnya itu bisa menjaga akhlak kita, sholatnya bisa mencegah semua kemungkaran, kemaksiatan bisa mencegah. Tapi kalau ibu sholat tetapi maksiat masih jalan, berarti ibu belum mendirikan sholat, baru melaksanakan sholat. Padahal di Al-Quran jarang sekali yang mengatakan laksanakan sholat, tapi perintahnya dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat, kemudian zakat. Ya, sholat dan zakat itu selalu bergandengan. Kenapa selalu bergandengan? Karena itu hal yang penting. Sholat untuk diri sendiri, zakat adalah harta yang Allah berikan untuk kita semuanya. Bagaimana kita mengelola, ya, rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita? Sudahkah rezeki yang Allah titipkan itu di jalan Allah? Sudahkah harta yang Allah titipkan kepada kita itu untuk fisabilillah? Sudahkah harta yang dititipkan Allah itu untuk jalan agamanya Allah? Ya, untuk membiayai guru-guru TPQ, untuk mendanai perjalanan ustadz-ustadz yang hadir dari luar kota, mengakomodasi seluruhnya. Itu fisabilillah. Dan janji Allah di surat Al-Baqarah 261, Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat jika kita meminjamkan kepada Allah. Maka kalau kita punya harta, ya Allah, ini aku pinjamkan untuk madrasah, aku pinjamkan ini untuk masjid. Bahwa sesungguhnya ibu itu bukan ngasih donasi, bukan, tapi sesungguhnya ibu itu nabung. Itu tabungan akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, pasti dunia itu ngetop ikan apa. Jadi Allah akan melipat gandakannya. Punya rezeki sedikit, ya, buat nyantuni duafa, buat nyantuni yatim, buat bangun masjid. Ada masjid kamar mandinya kotor, dibersihkan sendiri. Kalau nggak dibersihkan, ibu ngasih uang upah kepada orang lain suruh bersihin kamar mandi. Listrik masjid, ya. Coba ibu jadi pencuri, bu. Pencuri listrik masjid. Tiba-tiba rekeningnya ibu foto, kemudian ibu bayarin rekening masjid. Kalau token, ya tolong diisiin tokennya. Diam-diam isi token, ingin akan menjadi penerang di dunia dan akhirat. Diam-diam. Ada masjid yang lampunya rusak, ya tolong digantiin. Gak masjid aja, ya, termasuk madrasah, sekolahan, semuanya bermanfaat. Karena itu amalan yang tidak terputus setelah kita meninggal cuma 3 hal, yaitu amal pahala jariah, infak yang terus menerus, ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya, jika ibu sedekah untuk sekolah, untuk masjid, ya, sekolahnya ibu dapat pahala jariah dengan pembangunannya karena dipakai terus. Ilmunya dari anak-anak itu bermanfaat untuk umat, Masya Allah. Kemudian doanya, doa anak soleh. Kalau ibu sudah mampu, ambil 1 anak yatim untuk dibiayain sampai selesai tuntas, menjadi orang tua asuh. Ambil. Karena para anak yatim atau duafa ini para penghafal Al-Quran. Bagaimana ibu tidak? Ibu akan mendapatkan
penghafal Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada 10 orang. Nah, jika ibu membiayai salah satu orang penghafal Al-Quran, ibu akan mendapat syafaatnya dari beliau. Luar biasa. Ambil penghafal Al-Quran satu. Aku tak melu biayani. SPP nang pondok sepiro, uang jajannya seberapa? Enggak seberapa, Bu. Uang SPP pondok sama sangu itu enggak seberapa. Enggak nyampe 1 juta. Tidak. Nyong tak bayari SPP ini wae. Misal sangune nyong urung mampu, nyong tak sangune wae SPP ini urung mampu. Ya. Ambil salah satu anak yatim atau duafa yang penghafal Al-Quran. Ya. Jangan membiayai anak-anak yang tidak di agamanya Allah. Ya. Sekolah pinter karek siji tak kowe beasiswa. Ya. Ben mongko sekolah terus ranking terus. Buat apa? Buat apa kalau tidak belajar Al-Quran tidak akan mendapat syafaat? Meskipun ibu membiayai sampai profesor, sampai doktor, kalau Al-Qurannya ditinggal, semuanya tidak sia-sia, tidak akan dapat apapun. Karena yang bisa memberi syafaat itu hanya Al-Quran. Dan para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran bisa memberi syafaat 10 orang. Maka berbahagialah bagi orang tua yang sudah di rumahnya punya para penghafal Al-Quran. Ambil salah satu untuk mendapatkan syafaat kita. Syafaatnya kan masih untuk orang tuanya, keduanya. Mungkin kalau sudah menikah berarti ada mertua 4. Ya mungkin ada keluarganya, ada adik kakak. Ya nyempil si cinggo dewek. Karena kita pernah membiayai ketika mereka belajar Al-Quran. Hikmahnya lagi apa? Ilmunya bermanfaat, akan menjadi pahala jariah terus. Ilmu si anak penghafal Al-Quran ini bermanfaat. Ya, kemudian ilmunya ditularkan kemana-mana beliau ngajar, ilmunya bermanfaat. Ibu terus akan menjadi pahala jariah. Ketika sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Ya, mengalir. Kemudian si anak itu yang penghafal Al-Quran berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang tua asuhku yang sudah meninggal, yang sudah membiayai aku, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburnya. Maka Allah akan mengabulkan seluruh doa anak-anak soleh itu. Ya. Jadi eman-eman kalau ada penghafal Al-Quran, apalagi yatim, apalagi duafa, kita sia-siakan. Ambil, raih sebanyak mungkin pahalanya. Titipkan seluruh hartanya untuk mereka. Titipkan harta kita di jalan Allah. Yakin tidak akan pernah miskin. Ya. Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya. Utsman bin Affan, bahkan sampai sekarang rekeningnya atas nama Utsman bin Affan di Mekah masih ada. Beliau sudah meninggal, tapi kekayaannya terus mengalir. Luar biasa. Maka kalau kita mengejar akhirat, dunia terus akan terkintil-kintil. Kintil-kintil. Ngejar akhirat itu gimana, Amu? Kan sulit akhirat dikejar. Iyalah, akhirat gak bisa dikejar jauh ya. Kejarnya dengan memperbaiki sholat kita. Sholat kita diperbaiki ya. Kemudian yang kedua ya, baca selalu Al-Quran. Al-Qurannya dibaca meskipun habis sholat cuma setengah lembar. Atau ya saking ibu minim-minimnya kok mager alias malas muni ya, malas muni ya, ibu buka Al-Quran, kemudian ibu buka halaman pertama. Apa halaman pertama? Al-Fatihah. Saking malas-malasnya buka Quran, yang penting buka Quran. Jangan hafalan, dibuka Qurannya, habis sholat kemudian baca Fatihah. Oh, tulisan Fatihah koyong ini. Alhamdulillah koyong ini tulisannya. Kemudian ibu baca artinya. Gitu. Setelah sholat dibiasakan membaca Al-Quran. Kalau di tempat kami di Geria Amanah, duhur biasanya baca As-Sajadah surah ke-32, itu cuma 30 ayat, mudah. Kemudian Asar Ar-Rahman ya. Kemudian Yasin habis maghrib. Isaknya sebelum tidur Al-Mulk, karena memang dianjurkan Rasulullah
SAW sebelum tidur membaca Al-Mulk, kemudian habis pada subuh Al-Waqiah. Berbicara tentang apa surat-surat ketika 5 surat itu? Ya. Semuanya berbicara tentang neraka dan surga. Ya. Berbicara tentang neraka dan surga. Ngeri kalau lihat baca Al-Waqiah, Ar-Rahman, ya. Maaf lagi. Ar-Rahman, Al-Waqiah, As-Sajdah, semuanya berbicara tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Kalau kita pahami artinya, ngeri, ya Allah ya Rabb. Kalau kita sampai tidak membaca Al-Quran, bagaimana nasib kita? Kalau kita tidak bisa memperbaiki sholat, bagaimana nasib kita di alam kubur, Bu? Belum nyampe akhirat ini. Kita masih berbicara di alam kubur. Yang alam kubur itu dari dunia sampai alam kubur berapa jam? Coba kita hitung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Ambu Ivon, ya, pada hari Jumat pukul 05.00, berarti habis subuh ya, Bu, dalam keadaan bersujud. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Ambu meninggal dalam keadaan bersujud. Sudah itu jam 5 meninggal diumumin. Kemudian cekat-cekat dimandiin kan? Dimandiin cekat-cekat. Kemudian dikafani. Yang gali kubur. Setelah dikafani kemudian disolati. Ya. Biasanya kita di belakang imam, kalau sudah almarhum di depan imam. Maka ibu pilih, sholat yang mau di depan imam apa di belakang imam? Sekarang kita sudah di depan imam, berarti sudah disolati. Setelah disolati sekitar mungkin 2 jam 3 jam, diberangkatkan ke alam kubur, dikerendong, digotong ke alam kubur. Sudah alam kubur dikubur, kemudian kita melangkah. Si pentakziah itu melangkah pulang. Siapa yang datang? Malaikat Munkar Nakir yang akan menanyai kita di alam kubur, ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu kita lepas cuma berapa jam, berarti kita istirahat. Makanya gak enak kalau mati itu, karena kita cuma mati itu sementara dari bumi dunia sampai ke alam kubur itu mati. Tapi ruhnya bagaimana? Ruhnya masih ada di sekeliling kita. Orang meninggal itu tahu, Bu, ibu nggelendengi apa ngerti? Wah, nyong digelendengi bae karo bau mincis besok gak taki nang akhirat. Kita nggak bisa minta maaf. Iyalah kita siang malah gelendengi nyong, cari nyong lagi. Siapa yang utangin? Ya, cari nyong duit biar selingkuh kalau bojone kae. Digelendengi habis-habisan, ditagih nanti di akhirat. Karena kita sudah tidak bisa minta maaf lagi sama mayat. Kita ini ngesok tak tagih nang akhirat, sholat, puasanya, amal solehnya. Maka ketika kita menjadi pentakziah, maka kabarkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Bahkan beri hadiah Fatihah. Nita ini, kayak positif, wai nyong hadiah Fatihah pas nyong mati. Nyong tiwik hadiah Fatihah, dikasih hadiah trikul, Masya Allah. Kasih hadiah yang terbaik, ya. Kasih doa yang terbaik, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan jenazah almarhum ini atau almarhumah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, dan jauhkan dari siksa kuburnya, ya. Karena siksa kubur itu semuanya tidak ada yang bisa menghindari. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman pun sama takut sama siksa kubur. Karena belum tentu kita selamat di siksa kubur. Bisa jadi kita selamat di akhirat, tapi siksa kubur belum tentu selamat. A'udzubillahi min dzalik. Maka Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, ini yang bisa menjelma di alam kubur.
Ketika Mbak Umi meninggal, kaget Mbak Umi. Ya Allah, kamu siapa? Kata Mbak Umi. Kamu kok cantik banget, mirip aku tapi kamu bukan aku. Katanya gitu ya, Mbak Umi. Kaget, ada bidadari yang menjelma cantik banget di sebelahnya Umi. Siapa kamu? Bahkan malaikat munkar nakir pun tidak tahu. Mereka bertanya, siapa kamu? Jangan halangi aku akan menanyai jenazah ini. Akan aku tanyai Umi ini. Kamu jangan mengganggu aku. Kata bidadari yang sedang duduk itu, silahkan wahai para malaikat, silahkan bertanya, aku tidak akan mengganggu. Aku hanya ingin menemani Umi Incis. Aku tidak akan mengganggu pertanyaan-pertanyaanmu, wahai Umi Incis. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para malaikat. Siapakah mereka? Siapakah dia yang menjelma jadi bidadari itu? Adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kelak di alam kubur akan menjelma menjadi bidadari cantik kalau kita perempuan. Ya, kalau yang laki-laki akan menjelma pada dirinya sendiri cantik dan luar biasa. Inilah bacaan Al-Quran yang selalu kita baca tiap hari. Akan menumpuk di alam sana menjadi bidadari, akan menjadi penerang kita. Inilah syafaat Al-Quran. Maka jangan pernah tidak membaca Al-Quran. Jangan pernah tidak pernah membuka Al-Quran. Maka di sini sudah kita bagikan Al-Quran yang ya, ada yang belum punya. Peminci sudah punya semua Al-Quran? Sudah semuanya ya. Ada yang belum mungkin. Kalau yang baru-baru belum punya, nanti tolong hubungi Pemincis. Ya nanti insya Allah kita bagikan lagi Al-Quran terjemah. Kenapa kita harus pakai Al-Quran terjemah? Supaya kita paham artinya. Karena kita nggak bisa bahasa Arab ya Bu ya. Kalau Ibu sudah pandai bahasa Arab nggak pakai terjemah nggak apa-apa. Baca Quran sudah pintar artinya. Ya, dzalika itu. Ya, kita pun kita udah hafal. Ya, satu persatu nggak masalah. Tapi kalau kita masih tahap belajar, maka sebaiknya menggunakan Quran terjemah supaya paham apa yang kita baca itu artinya apa. Kalau artinya tidak paham, nanti tolong tanyakan, Ambu ini maksudnya gimana sih? Kok Allah kok akan mengazab orang-orang yang akan menyiksa orang-orang yang taat kepada Allah? Kenapa sih? Kok sudah taat kok masih disiksa? Ya, karena itu inna a'malu binniyat. Kita hanya lihat kasihnya aja, nggak tahu niat dalamannya dia untuk apa. Maka yang disebut orang munafik, ya, orang munafik itu masya Allah, sholat dia sholat, puasa dia puasa, zakat, tapi sama agama Allah dia benci. Mau ada pengajian dilarang, nggak boleh, ya, karena takut ya, menghasut banyak orang, menghasut agama Allah, takut semuanya berpaling dari yang lain kembali ke Al-Quran. Itu ketakutan orang-orang munafik. Pengajian tabligh akbar dilarang karena takut dihasut sama namanya Al-Quranul Karim. Masya Allah, luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama ya, untuk menjadikan diri kita orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi orang kekasihnya Allah, menjadi pilihan Allah. Bagaimana cara kita menjadi kekasih Allah? Yaitu yang suka menegakkan agama Allah, yang suka baca Al-Quran, yang suka mengamalkan Al-Quran. Ya, khairukum min ta'alima Qur'anin ma'allam. Sebaik-baik yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik orang yang belajar adalah yang belajar Al-Quran adalah dan mengajarkan. Dan kemudian orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu siapa aja Bu? Satu, penuntut ilmu. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu satu, penuntut ilmu. Maka Ibu bersyukur
Di sini ibu menuntut ilmu, ya. Dimanapun menuntut ilmu, di mana-mana menuntut ilmu itu nggak cuma di kajian sore hari. Mau ada tablik akbar, misalkan besok kita ngadain tablik akbar, insya Allah ya Ustadz Faizal. Nanti teman-teman semuanya ikut berpartisipasi, ikut andil di dalamnya. Jangan sampai ketika ada pengajian, ada tablik akbar, ada kajian di mana-mana kita nggak andil di dalamnya. Minimal kita mendengarkan, jalan ke majelis ilmu. Tidak pun sibuk menjadi panitia, kita urun duduk di situ, ngajak temennya. Coba Bu, kalau satu orang ngajak temennya terus ya. Jadi jangan sampai pengajian ini tidak berantai. Pengajian ini harus menjadi multi level marketing, berantai ya. Karena ini marketing Allah. Marketing Allah. Fisabilillah tuh ini yang disebut fisabilillah, di jalan Allah. Maka ayo ajak lagi teman satu, besok lagi temennya ngajak teman lagi. Pahala berantai terus. Pahala berantai. Yang satu lagi ngajak saudaranya, ngajak anaknya punya teman terus ya. Maka minimal ibu azamkan dalam hati, nyong serepung esok, nyong arep ngecek isian. Terus jangan lelah mengajak untuk menuntut ilmu. Bahkan saya punya teman itu Bu, hampir 2 tahun, dulu masih zamannya SMS belum WA. Hampir 2 tahun saya ngirim SMS ketika kajian. Selalu ngirim borot untuk berangkat ngaji. Bahkan sewaktu-waktu saya ampiri jawabannya, kok dengar lah, kok tak nyusul ya. Saking seringnya akhirnya riku. Tapi perjalanan saya sampai 2 tahun. Mengajak teman untuk mengaji itu bukan hal yang mudah. Karena fisabilillah. Karena kalau fisabilillah ya, fisabilillah itu kan pahalanya jelas di jalan Allah. Maka kalau ibu ngajak satu orang ngaji, duduk di majelis ilmu, ketika ibu tidak berangkat ngaji, yang diajak ngaji, ibu dapat pahala yang sama. Luar biasanya, dapat pahala yang sama. Kemudian ngajak lagi saudaranya sampai 5-6 orang. Seluruh pahala orang yang ngaji 6 orang itu ibu dapatkan dari ke-6 itu, tanpa mengurangi pahala-pahala masing-masing. Wah biasa. Maka mari bersama-sama untuk memakmurkan majelis ilmu, supaya kita menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Kemudian siapa lagi orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Kita harus mendaftarkan diri supaya menjadi karyawannya Gusti Allah. Orang yang menuntut ilmu pertama, yang duduk di masjid. Yang kedua, orang yang dipekerjakan oleh Allah. Pekerjaan Gusti Allah itu siapa? Yang mengincis. Pekerjaan Gusti Allah, sibuk repot ya, ngatur kajian, sibuk repot, teman-temannya juga sama, woro-woro dan lain-lain, memfasilitasi kami. Sibuk terus di jalan fisabilillah ya, mencari teman-teman, ngajak teman-teman. Ngajak itu dakwah Bu. Ibu itu dakwah itu mengajak. Berarti ibu menjadi karyawannya Gusti Allah. Ayo berbondong-bondong menjadi karyawannya Gusti Allah, supaya kehidupan ibu pun akan tercukupi oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi karyawannya Gusti Allah, kira-kira Bu, kita totalitas sama Allah, kira-kira kebutuhan ibu dicukupi nggak sama Allah? Iya. Kenapa? Gemati karena Gusti Allah. Kita aja gemati sama orang tuh gemati sama kita, kita pun akan gemati. Allah pun sama. Kalau kita gemati sama Allah, hujan ya tetap mangkat, terus sebes ya tetap mangkat, adem tetap mangkat. Allah nanti akan gemati. Apapun yang ibu minta di surat Al-Baqarah 186 pasti akan Allah kabulkan. Jadi di sisi
sisa usia kita ini, kita doa sama Allah, ya Allah, di sisa umurku ini ya Allah, pakailah untuk agamamu ya Allah, gunakan waktuku untuk agamamu ya Allah, karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi, gak punya siapa-siapa lagi untuk minta pertolongan kecuali kepada Engkau. Ibu kena musibah, sehari 2 hari temennya nolong. Kalau sebulan 2 bulan ada lagi nggak yang nolongin Bu? Nggak ada. Ibu bangkrut, sehari 2 hari teman-temannya pada simpati. Sebulan 2 bulan atau setahun bahkan nggak bakalan ada yang mendekat teman-teman. Ibu sakit, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan masih teman banyak berbondong-bondong untuk nengok. Kalau sudah 3 bulan 4 bulan ke sana, setahun 2 tahun apa ada yang nengok? Sudah nggak ada. Nggak ada lagi yang nengok. Yang nengok itu hanya sementara. Semuanya sementara. Sementara ibu butuh gandulan, butuh pegangan. Kepada siapa lagi? Kepada Allah. Maka Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ya. Ada apa-apa, gelar sajadah 2 rakaat. Minta sama Allah. Ya Allah, ini hujan terus ya Allah. Tolong ya Allah, karena ada pengajian. Tolong ya Allah, redakan hujannya. Gelar sajadah minta sama Allah. Apalagi sholatnya itu memang khusus untuk minta hajat tersebut. Allah lebih suka karena Allah tidak suka diduakan. Allah cemburu kalau kita menduakan. Allah nggak senang. Ya, minta hajat, anaknya soleh, jangan disami sama sholat wajib. Ya, sholat lagi sendiri. Sholat hajat ya Allah, anakku mau daftar polisi ya Allah, semoga diluluskan ya Allah. Ya Allah, anakmu daftar kuliah ya Allah, semoga diluluskan. Jangan nyambi sholat wajib, nyambi berdoa, nyambi khususon sholat hajat 2 rakaat. Seberapa lama sih? Cuma 2 rakaat. Seberapa lama sih beratnya wudhu kita? Nggak ada yang berat, ringan semuanya kalau amal ini. Tergantung niat kita. Sholat hajat, pengen suami soleh, sholatin aja. Kamu, aku udah sholat hajat dan sudah berulang kali. Ya sampai mati kalau bisa, sampai benar-benar tuntas. Berarti sholat hajatnya belum benar. Kalau Allah belum kabulin, berarti ada yang belum benar perbuatan kita sampai Allah tidak ngabulin. Karena di dalam surat Al-Baqarah 186, kalau kita meminta pasti Allah kabulkan. Itu janji Allah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya harus beriman, bertakwa. Bertakwa itu apa? Ya patuh sama perintahnya, larangannya dijauhin. Itu takwa. Perintahnya apa aja aku? Perempuan, tutup aurat seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Lenak sikil, aurat jaret seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lah kok sikil isi mambra tekan ndi ora kowe ceker berarti. Ceker ayam aja dibungkus ya Bu. Kan ceker ayam ada bungkusnya. Masa ceker manusia nggak dibungkus? Lebih berharga ceker manusia kan? Kan itu aurat. Tutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat perempuan. Tuh, kewajibannya nyata yang kelihatan. Kemudian apalagi Bu, aku pengen jadi orang yang bertakwa supaya doaku dikabulkan. Sholat tepat waktu, di awal waktu. Sekarang duhurnya jam 11.51, asalnya jam 15.11, maghribnya jam 17.44, ya, isanya jam 18.52. Harus dihafalin Bu jadwal sholat. Karena kita sesungguhnya menunggu waktu sholat. Sesungguhnya kita menunggu giliran mati. Ya paling waktu sholat, oh udah jam kurang 10 menit. Ibu jangan pergi kemana-mana. Mau kondangan kurang 10 menit, istana tewak-tewak, budal sekarang mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu mau terusin atau mundur lagi ke rumah?
Terusin ya Bu ya. Kemana-mana medake wis tewak-tewak. Wis metu omah terusin mengkolah sedela. Ya Bu, jawaban ibu pasti mau kondangan li sedela. Itu jawaban setan itu. Sedela itu jawaban setan. Coba mundur lagi 10 langkah mundur ke belakang, kemudian jika memang, makanya harus selalu menjaga wudhu. Wis dan tewak-tewak wis wudhu. Jadi sebab ada adzan tinggal sholat. Orang tetap mambrah-mambrah lagi, bedakan maning segala macam lagi. Itulah beratnya menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Itulah beratnya supaya kita tidak kena fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai waktunya. Wis sholat tapi ciloko, karena selalu menduakan Allah. Diduakan, sudah tahu Allah, hayya 'alal shalah, sini mari sholat, hayya 'alal falah, kini tak wai kemenangan. Hayya 'alal falah, mari aku beri kemenangan, kata Allah. Kondegen Gusti Allah yang wis dake tewak-tewak kowe ada pamat kondangan sedela mau di Gusti Allah. Kula tak melayu dengan tak kondangan sedela. Kondangan terus jur ketemu kancane. Ngobrol uplat mangsane asar jam 15.11 tekan jam 5 nang orang nang kondangan tapi melipir tekan ngendi ora. Masih, Masya Allah jam 5 orang sholat asar. Ya Allah Bu, untungnya Allah Maha Pengampun. Coba kalau terus-terusan Allah digituin, Allah marah Bu, dipermainkan. Wong kon sholat wis tak awe kene sholat do, kene do sholat, kene tak wae kemenangan. Kowe nak sholat sikit tak wae kemenangan, tak wae hadiah. Hidupmu bahkan enak. Hidupmu aku jamin, kata Allah. Hidupmu akan aku beri apapun yang kau minta, asal kamu sholat sini tepat waktu. Kenapa hidup kita selalu bermasalah? Ibu tanyakan, sudahkah kita benar sholatnya? Rumah tanggaku selalu bermasalah. Apakah sholatnya sudah benar? Apakah subuh dan isanya suami kita sudah di masjid? Kalau belum, ya jangan harap kehidupannya membaik. Karena awal dari kehidupan baik itu adalah diawali dengan sholat yang baik. Tapi kan suamiku belum bisa mau ke masjid, belum mau sholat bahkan. Nah ibu kalau sudah kayak gitu jangan berharap kehidupan yang baik. Karena yang sebelah ibu ibarat ini sayap burung. Kalau kira-kira sayap mengepakkan sayapnya cuma satu, kira-kira apa enggak? Wah, buat ekor. Lalu pepojonan ini wong loro, sayapnya harus 2. Jadi untuk melejit ke kehidupan yang baik, kalau suami istri sama-sama itu cepat. Tapi kalau cuma ibu sebelah sengklek, terus ke perbembu, mau masak nasi sudah jadi bubur. Suami gue belum mau sholat, aku kehidupanku ya begini-begini aja, bahkan tergolong menjadi keluarga yang ruwet, ya, maka yang harus dilakukan adalah bersabar dan memperbaiki diri. Kita menyalahkan suami nggak pernah sholat, nggak pernah mau ke masjid, nggak pernah mau ikut taklim, sementara diri kita, apakah diri kita sudah baik? Jangan pernah melihat keluar dulu, yang dilihat kita dulu. Kalau pengen suami kita solihahkan dulu diri kita. Gak pengen kita anak kita baik, baikkan dulu diri kita. Jangan menuntut. Karena sesungguhnya agama Allah itu mahmid. Kalau kita sudah baik, insya Allah seluruh orang di sekeliling kita akan baik. Karena Allah akan mengelompokkan orang-orang sesuai dengan dirinya. Kalau kita orang yang sedang bermajelis, pasti diketemukan dimanapun, mau ibu ke Jogja,
mau ibu ke Merauke, mau ibu ke Amerika, pasti dipertemukan sama orang-orang yang senang bermajelis. Kalau ibu ahli sholat, ibu pasti akan dikelompokkan sama orang-orang yang ahli sholat. Karena di surga itu hanya ada 8 pintu. Surga itu hanya ada 8 pintu. 1 pintu Ar-Rayyan, pintu orang-orang yang ahli puasa. Yang kedua pintu taubat, orang-orang yang taubatan nasuha. Yang ketiga pintu sedekah, orang-orang yang senang bersedekah, berinfak. Ya. Yang keempat pintu menahan amarah. Ya. Yang suka menahan amarahnya itu akan punya pintu sendiri. Jadi menahan emosionalnya, menahan nafsunya, ya itu punya sendiri. Dan pintu orang-orang yang ridho atas kehidupan kita, ada pintu ridho di sini. Ya. Apapun yang Allah berikan ridho. Suaminya nggak sholat, aku ridho. Suaminya nggak pernah ngasih nafkah, aku ridho. Ridho itu lebih dari sabar. Paling puncak di atas sabar itu adalah ridho. Apapun yang Allah berikan, ridho atas dirinya. Kemudian selanjutnya ada pintu dari pintu kanan. Pintu kanan itu seluruh amal soleh bisa dari situ. Kemudian pintu bertakwa dan pintu sholat. Ibu mau masuk surga lewat mana? Karena pintu surga ada 8. Silakan. Mau dari pintu ahli puasa, mau pintu sedekah, mau pintu taubah, mau pintu menahan amarah, mau pintu ridho, mau pintu kanan, mau pintu bertakwa atau pintu sholat. Mau dari mana? Pilih. Kan pilihan ya Bu ya. Silakan. Oh nyong tak sekang pintu sholat baik, sing gampang. Orang datang nganggo tenaga waktu apa-apa. Perbaiki sholatnya. Menjadi ahli sholat. Ahli sholat apa? Gak cuma sholat 5 waktu, tapi ada sholat rawatibnya. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Selalu Rasulullah jadi mengiringi sholat wajib, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian asar tidak ada, ya. Kemudian maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Jadi ada 12 rakaat rawatib sunnah. Kemudian aku pengen tambah lagi, bisa nggak? Bisa. Namanya salat mutlak. Salat mutlak itu, salat sunnah mutlak itu sunnah yang tidak ngapa-ngapain, cuma salat sunnah aja. Misalkan salat duhur tambahin lagi 2 qobliyahnya, jadinya 4. Yang 2 rakaat berarti salat mutlak. Salat mutlak itu selalu dapat pahala. Ya. Rasulullah selalu mengerjakan salat rawatib juga sewaktu-waktu mengerjakan salat mutlak. Asar silahkan tambahin 4 sebelumnya, karena setelahnya memang tidak boleh. Sebelumnya qobliyah 4 rakaat adalah salat mutlak. Salat maghrib, kenapa yang di masjid juga pada salat ini qobliyah? Itu salat mutlak namanya, karena rawatibnya setelah ba'diyah. Salat isya juga sama, salat mutlak. Tapi kalau subuh tidak ada. Jadi semuanya 50 rakaat Bu, kalau mau dihitung, ya 5 kali salat 50 rakaat, ya beserta duhanya 12 rakaat. Ya, kemudian salat syuruknya 2 rakaat, jam 6, jam 5.51 sudah bisa masuk syuruk. Ya. Adapun pahala salat isyraq atau syuruk, kita tidak beranjak dari tempat duduk dari mulai setelah subuh zikir sampai syuruk jam 6, pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Bayangin, pahala haji dan umrah. Ibu pengen haji sekarang berapa? 35 tahun. Ya, belum harus ngumpulin duit. Ya, ngumpulin duit yang kemarin aja tambahannya banyak banget. Tahun depan bisa jadi, mungkin bisa jadi 100 juta haji. Ibu udah ngumpulin 60 juta, 35 tahun kemudian naik lagi. Ya gak tekan-tekan Bu, orang kotul-kotul ya. Gitu. Jadi raih pahala yang lain seperti haji dan umrah itu ketika kita duduk
di majelis dalam satu sajadah, tidak beranjak kecuali ada halangan pengen ke kamar mandi ya, tapi tidak nyambi apapun sampai datangnya syuruk jam 5.51 sampai jam 6 lebih sedikit itu sudah datang syuruk, maka salatlah 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Kumpulkan itu, catering. Oh, pada berangkat haji 40 hari harus modal duit, modal tenaga. Karena kita lama untuk keberangkatan haji, kumpulkan dengan salat isya, salat syuruk. Kemudian duhanya 12 rakaat. Jangan lagi 2 rakaat. 2 rakaat itu kalau anak-anak kita di TK ya Bu ya, salat duha 2 rakaat. Yang MI aja udah 4 rakaat. Jadi kalau yang sudah ngaji, jangan sampai salat duha 2 rakaat, malu. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban, kata di surat Ar-Rahman. Nikmat manakah lagi yang kamu dustakan? Sudah banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya cuma bersyukur, minta sama Allah, minta ditambah rizki. Salatnya umroh 2 rakaat, 3 menit dong. Lah sisanya berjam-jam gue ngopo. Padahal kalau 12 rakaat itu cuma 15 sampai 20 menit Bu. 15 menit kayak ngopo Bu. Ibu mepe amak nang Jokowi 15 menit punjul. Coba dipakai salat duha, luar biasa. Belum salat tahajud ya. Tahajud 11 rakaat dimaksimalin. Jangan sampai salat tahajud sudah tua kita mau menunggu mati, salatnya cuma 2 rakaat. Malu sama Allah. Rizki yang sudah Allah berikan, iman yang sudah Allah berikan, salat cuma 2 rakaat, tahajud witirnya 1. Oh, medit kena kon salat medit banget. Ya. Ngasih witir siji tok, pol medit ya Bu, pedit banget. Minimal 3. Minimal. Boleh 5, boleh 7. Salat tahajudnya boleh 8, boleh 12, boleh 20. Ya, serah. Rasulullah selalu mengerjakan seringnya 11 rakaat. Boleh 2, 2, 2, 3, boleh 2, 2, 2, 2, 1, boleh 4, 4, 3. Ketika bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengerjakan 4, 4, 3. Karena Aisyah masih muda dan kuat. Ketika bersama Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha, beliau mengerjakan 2, 2, 2. Karena Sayyidatina Saudah sudah tua, tidak kuat kalau berdiri lama-lama, jadi mepil mandek. Jadi 2 rakaat salam mandek dingin, 2 rakaat salam mandek dulu, boleh. Mau 2, 2, mau 4, 4, silakan aja. Nanti salat tahajud bangun ngelilir jam 2:30 ke kamar mandi wudu 2 rakaat, kemudian pelencing langsung mipil kemulan mandi. Sing penting nyowis 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud. Kemudian wis tambah witir siji bangun sing ngantuk Bu. Wis kok ngantuk kepal karo wis. Dadi namung telu bar mepel tuh. Praktekkan, amalkan di surat Al-Muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, kemudian dirikan sholat, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil, bacalah dengan perlahan-lahan. Maka ketika ibu bangun, ya Allah, iya, ini ada di ayat surat Muzammil. Ya, aku akan mengamalkan surat Al-Muzammil. Ya, suruh bangun malam. Yuk kita baca bersama-sama surat Al-Muzammil. Ini aku ingatkan terus, karena orang pintar-pintar sih. Kalian terus. Ya 1 sampai 7 diulang lagi. Udah sering dibahas. Surat ke-73. Jadi kita melakukan apapun itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi semuanya karena Allah.
طويلا. Berarti Wahai orang yang berjemut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. itu Allah yang berkata bahwa siang hari itu sibuk kita. Al-Quran itu diciptakan sebelum kita lahir. Itu sudah paham, Allah sudah tahu. Kalau siang hari itu sibuk, maka bacalah Al-Quran di malam hari supaya bisa menguatkan jiwa, menguatkan hati, menguatkan segalanya. Ya. Maka ketika ibu kelilir jam 3, jam 2 atau jam 1, ingat, oh iya, ada surat di Muzammil. Aku akan mengamalkan surat Al-Muzammil. Ya, akan menunaikan sholat, kemudian membaca Al-Quran. Ya, satu-satu. Kita amalkan Al-Quran satu persatu. Ayat demi ayat kita amalkan. Kemudian tutup aurat. Oh iya, kata Al-Quran di surat An-Nur, boleh Bu dibaca yuk. Surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 31. Nah ini yang terpenting dulu, yang wajib, yang harus dilakukan oleh seluruh muslimah. Surah ke-24 ayat 31. Ini agak panjang nih baca artinya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Supaya kita beruntung, kita amalkan lagi surat An-Nur ini. Surat An-Nur surah ke-24 ayat 31, bahwa Allah menyuruh kita untuk mengulurkan jilbabnya, mengulurkan kerudungnya sampai tertutup dadanya. Jadi dari kerudung itu harus tertutup dada kita. Jadi harus lebar di depan. Ini perintah Allah, perintah Allah. Kepada siapa kita nggak boleh membuka aurat? Kita hanya boleh membuka aurat kepada satu, ya ini di Al-Quran, ya, kecuali kepada suami, ya, suami kemudian ayah mereka. Suami berarti ayah, atau ayah suami mereka berarti mertua, ya. Ayah, suami, mertua, dan putra-putra mereka, anak laki-laki, dan putra-putra suami mereka, anak tiri laki-laki, ya, dan saudara-saudara laki-laki mereka, ya, saudara-saudara laki-laki mereka itu kakak kita atau adik kita yang laki-laki, ya, atau saudara-saudara laki-laki mereka, ya, ponakan, atau putra-putra saudara mereka itu ponakan, ya, dan putra-putra saudara perempuan mereka itu ponakan masih, atau para perempuan Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sekarang sama hamba sahaya sudah nggak ada, ya, pembantu,
Pembantu yang sudah uzur tua kan nggak mungkin dipekerjakan oleh kita, ya. Pembantu uzur tua laki-laki yang sudah nggak punya syahwat, ya. Berarti hanya sampai dengan itu, karena kita jarang punya karyawan yang sudah usianya 70 tahun masa dipekerjakan, nggak mungkin. Jadi boleh diperlihatkan aurat kita, perhiasan kita hanya kepada satu, bapak, yang pertama suami, yang kedua bapak, yang ketiga anak laki-laki, yang keempat saudara laki-laki kita, adik atau kakak kita, yang kelima mertua, kemudian yang keenam ponakan dari kita ataupun dari suami, ya, ponakan dari kita atau dari suami. Udah cuma itu, yang lain nggak boleh. Lo sepupu anaknya bude anak tuh anak no, nggak boleh. Kita masih menganggap biasa anaknya like, ya, anaknya budene sepupu kita. Kita punya bude punya anak itu sepupu, nggak boleh diperlihatkan auratnya. Berat enggak Bu kira-kira melaksanakan ini? Berat ya Po. Saya sendiri pun suka berat. Wis sekeluntalan kecilik bareng, ya Bu, mangan turu ngasih bareng seembah di rumah sama satu embah, ya. Jebulannya bukan mahram, sekeluntalan, biasa salaman, biasa orang kudungan, ya. Berat karena tidak terbiasa. Maka menegakkan agama Allah itu sulit sekali. Apalagi bab aurat ini khususnya. Ini mah perintah Allah. Monggo silakan, mau dijalani dapat pahala, nggak dijalani berarti dapat dosa. Ini pilihan hidup yang sulit untuk zaman sekarang. Tapi kalau kita ingin menegakkan agama Allah, insya Allah. Terus kepriwe, nah wis katung biasa salaman, biasa orang kudungan ana tanggane cepak, anu sepupune, anu wane, wa iringan, apalagi simbah iringan, wis pakai buat iring-iringan, angel, ya. Yang boleh hanya coba kepada bapak, mertua, berarti kan dekat-dekat semuanya. Anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita, ponakan kita, anaknya adine dewek, anaknya bokahnya dewek. Udah itu tok. Hamba saya, karena sekarang hamba saya sudah nggak ada, atau pelayan laki-laki yang tua, tidak ada. Yang boleh hanya sesama muslim. Sama orang kafir gimana? Gak boleh. Meskipun perempuan, kita berteman sama orang Nasrani, bersahabat bahkan. Kemudian kita biasa ke rumahnya pakai copot kerudung atau dia main ke rumah kita, gak boleh ditampakkan perhiasannya. Perhiasan kita itu aurat kita, gak boleh ditampakkan. Ini perintah Allah. Lah aku kok gak bisa? Yo itu pilihan. Silakan. Dunia ini sementara kehidupan yang kekal itu hanya ada dua, neraka atau surga. Yuk mari kita belajar sedikit-sedikit mengamalkan surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31, yaitu menjaga aurat kita. Kepada siapa? Hanya kepada orang-orang terdekat. Ya tangganya sing biasa beladas budus kepriwe ya Bu. Ya seneng kudung terus. Ada alasan kalau didiang ini ya, karena dingin. Alasannya pol maire. Ngokos kaki yo kudu adem. Coba kalau perjalanan hidup di kota besar, ya, perjuangannya luar biasa. Ibu di sini perjuangan mau sholat yang luar biasa, harus butuh pakai air dingin. Tapi kalau sekarang semuanya pakai water heater ya, sudah di rumah masing-masing. Coba kalau di daerah panas, tiap hari harus kerabat kerubut, padahal orang di kipas angin yo kadang panas, kon nganggo kaos kakinan terus, nganggo kudung terus, sementara di situ ada kita tinggal dalam satu rumah sama simbah kue ono sepupune, anak-anaknya simbah sing liya nang kono. Betapa perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa menutup aurat kepada sepupu kita yang biasanya tersulit.
Ya Bu ya, sama sepupu kan biasanya sekerundelan, mangan bareng, cilikannya kadang turu bareng, inal-inal bareng. Wong kowe tunggale nyong, kakang nyong, adine nyong. Tapi wong sepupu itu bukan mahram, boleh menikah dengan dia. Boleh. Tapi mosok yo mertuane ajine dhewek, besanan karo tunggale dhewek, ya. Menyebarlah di muka bumi ini supaya banyak saudara. Jadi kalau ada pernikahan saudara, yuk banget tenang. Sing menen aku sedikit ben nambah setulur, ya mosok besanan kakang adi. Tapi yang ada, mama saya juga punya saudara itu sepupu nikah sama sepupu lagi. Ya Allah, cetek banget itu nggak lima tok, tidak menyebar lagi ke mana-mana. Ya kemudian yang ketiga, kita harus menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yaitu menjadi madu. Apa yang dimaksud dengan menjadi madu? Ya, madu itu seperti apa sih Bu? Madu itu kan ada madu digermuti semut nggak Bu? Gitu. Ya, yang ketiga, satu orang yang dikehendaki Allah baik oleh Allah itu satu orang yang menuntut ilmu. Yang kedua menjadi karyawannya Allah. Yang ketiga orang yang dijadikan madu. Dia jadikan Allah itu seperti madu, ya, seperti gula. Selalu ada semut yang ngerubung. Kalau kita baik, kebaikan kita diakui oleh Allah, orang-orang pasti mendekatkan kepada kebaikan. Kalau kita kok sudah baik kok teman-teman menjauh, tidak ada yang dekat sama kita, berarti ada yang salah dengan kebaikan kita. Ada yang salah dengan kebaikan kita. Kalau kita sudah menjadi baik, Allah akan jadikan kita madu. Maka akan Allah kirimkan, ya, seluruh semut-semut untuk nempel di madu itu. Lebah-lebah akan datang untuk menghasilkan madu. Itu berarti kebaikan kita sudah dinyatakan baik oleh Allah. Kalau kita sudah baik kok teman-teman nyokok bisa orang de konco nyokok damis apik, babar gas orang de konco, itu yang harus dipertanyakan. Kenapa kita sudah baik kok tidak punya teman? Harus dipertanyakan. Adapun kalau mau hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, itu biasa Bu. Teman-teman sekeliling pasti akan dijauhkan sama Allah. Kemudian akan Allah gantikan posisi teman-teman kita yang dulu yang zaman jahiliyah. Kalau kita hijrah pasti akan Allah singkirkan. Jadi kalau teman-teman menjauh itu bersyukur, karena kita sudah bukan linknya dia lagi, ya. Linknya yang senang shopping, linknya yang senang gibah, linknya yang senang kemana-mana traveling, ya. Kita sudah dikumpulkan dengan orang-orang solihah di sekeliling kita, orang-orang solih, orang-orang pilihan Allah yang sengaja Allah kirimkan untuk menjadi sahabat kita. Teman lama disingkirkan semuanya, disingkirkan, tidak dipertemukan lagi. Bahkan mungkin pernah mengalami juga ada beberapa teman lama yang akhirnya kembali lagi bersama kita, ya, karena sudah sama-sama menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang-orang yang baik, ya. Jadi jangan sampai kita tidak dipilih oleh menjadi orang yang dikehendaki baik. Harus menjadi pilihan orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yaitu orang yang penuntut ilmu, menjadi karyawannya Gusti Allah, dan orang yang dijadikan madu oleh Allah, ya. 3 orang ini yang akan dikehendaki baik oleh Allah. Jadilah kita madu supaya dirubung di mana-mana, dicari di mana-mana. Madu itu buat apa aja Bu? Buat kesehatan dicari orang, ya Bu. Buat pemanis dicari orang. Siapa yang gak senang madu? Kecuali di madu, itu yang baru gak senang. Kalau madu senang, tapi kalau di madu tidak suka. Allah pun sama. Allah tidak suka di madu dengan apapun. Allah tidak suka di madu dengan HP. Allah tidak bisa dimadu dengan pekerjaan. Allah tidak ingin dimadu dengan hal-hal yang tidak baik. Allah hanya ingin satu,
fokus sama Allah. Salat fokus, baca Quran fokus, taklim fokus, semuanya fokus. Insya Allah kehidupan ibu akan menjadi lebih baik kalau kita mengutamakan agama Allah, mengutamakan taklim, mengutamakan salat, mengutamakan sedekah. Pasti akan Allah perbaiki seluruh kehidupan. Gak cuma kehidupan ibu yang sedang memperbaiki diri, tapi kehidupan seluruh yang ada di rumah, seluruh tetangga, saudara, semuanya baik. Semuanya baik, insya Allah. Sekian yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.